Karena saya sebagai VP dari KPP Madya, saya malah mendengar dari Kepala KPP Madya, Pak Fajar, bahwa Madya itu pertengahan November sudah mencapai 101%. Saya ingin memberikan tepuk tangan yang luar biasa atas kinerja dari para pejabat DJP 1 Jawa Timur yang luar biasa. Saya ingin memberikan aplaus luar biasa Pak John, Pak Fajar dalam menanggapi tadi paparan yang diberikan, bahwa saya pikir pemerintah khususnya 3 tahun mulai pandemi, bahwa ternyata pemerintahan di bawah Jokowi dengan kabinet yang khususnya membidangi keuangan dan pajak ini tumbuh luar biasa. Saya melihat income pajak dari pertambangan itu juga meningkat. Saya pernah mendengar dari Menteri BUMN menyatakan bahwa dari mineral dan tambang saja income-nya meningkat 300 triliun lebih. Ini juga suatu prestasi yang luar biasa, bahwa pejabat-pejabat di sekeliling pemerintah pusat, di sekeliling Bapak Presiden Jokowi yang luar biasa juga telah mengeluarkan regulasi-regulasi yang penting dalam meningkatkan perpajakan secara fair, sehingga banyak bidang-bidang mineral pertambangan yang saat belakangan ini memberikan sumbangan yang luar biasa, baik atas pengenaan PPN-nya dan sebagainya. Khusus tentang yang tadi disampaikan oleh pembicara terdahulu, saya pikir bahwa perspektif perkembangan usaha di 2023, mengingat Kamtipmas yang mantap, mengingat pengendalian COVID pandemi yang sudah sangat bagus, maka banyak bidang usaha akan tumbuh, khususnya bidang transportasi, pesawat, bidang perhotelan. Wah, saya lihat hotel ini banyak yang penuh, mau pesan hotel aja penuh-penuh. Dan mungkin juga kuliner, restoran, dan sebagainya yang luar biasa meningkatnya dalam kurun waktu 6 bulan terakhir ini. Sehingga saya pikir pemerintah saat ini disertai Menteri Kabinet, Dirjen Pajak, Kepala DJP Pajak yang melaksanakan policy-policy ini telah memberikan suatu ruang yang luar biasa untuk pengusaha-pengusaha yang usaha. Tapi tentu pengusaha-pengusaha yang sudah taat pajak ini harus lebih bisa menjadi mitra daripada institusi pajak dalam rangka memberikan contoh. Kalau ini sebentar lagi ada waktu SPT, kalau bisa ya mbok yo, kalau cara Jawa Timur mbok yo SPT-nya sebelumnya 2 minggu sudah bisa diserahkan. Dan yang taat pajak, yang tertib, jangan melakukan kesalahan. Kalau diperiksa ini sekarang pusing, ya toh? Kalau diperiksa sampai keluar surat pemeriksaan ini malah nggak bisa kerja. Jadi saya menghimbau pengusaha-pengusaha, terutama yang sudah taat pajak, pertahankanlah ketaatannya, tingkatkanlah ketaatannya, jadilah VP yang baik dan bisa menteladani, memberikan contoh-contoh kepada grupnya, kepada teman-temannya, sehingga bagi petugas pajak itu akan jauh lebih ringan tugasnya karena mendapatkan sparring partner yang sama-sama ngerti dan taat. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Satu, apresiasi kepada DJP 1 Pajak Jawa Timur dengan segala prestasi yang luar biasa, ya. Juga yang kedua, saya sangat sependapat bahwa apa yang dipaparkan tadi menunjukkan bahwa pertumbuhan yang seimbang antara penguasa yang mengendalikan aturan regulasi dengan pengusaha yang diberi kesempatan berusaha dengan sehat dan baik. Saya kira ini dulu, barangkali nanti kalau ada tanya jawab saya juga siap. Saya cukupi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima Terima kasih. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teguh Kinanto, luar biasa ya. Jadi ini adalah apresiasi untuk tim Direktorat Jenderal Pajak dan pemerintahan ya, yang memang betul-betul niatnya support ya, support untuk semua pengusaha agar bisa tumbuh lebih sehat gitu ya. Sehat itu artinya ya dengan kondisi yang seharusnya gitu ya, bukan yang main akal-akalan, bukan yang bisnis bidangnya tidak baik kan gitu ya, artinya begitu. Oke, terus mungkin yang bisa saya tambahkan mungkin Pak Teguh Kinanto, dengan adanya perubahan regulasi Pak ya, mulai dari Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian belum sempat diterapkan gitu ya, terbit lagi Undang-Undang Harmonisasi Pajak gitu ya. Kemudian harmonisasi pajak ini juga membutuhkan aturan pelaksanaan yang cukup banyak, PMK, PP dan sebagainya, yang terus bergulir, terus mengalir. Mungkin satu belum dibaca dengan baik, sudah keluar yang lain. Kiat apa Pak yang bisa Bapak berikan sebagai seorang pengusaha yang tentunya harus patuh ya terhadap semua peraturan perpajakan, yang bisa Bapak berikan kepada tim ya, agar apa Pak bisa update terus peraturan perpajakannya, kemudian bisa memenuhi pertanggungjawaban dengan baik dan benar gitu ya, sesuai dengan yang diminta peraturan undang-undangan. Monggo Pak, silakan. Baik, saya akan menyampaikan 3 hal. 1, sebagai pengusaha yang fokusnya mencari untung dalam bisnisnya, tentu juga perlu gandeng Ikatan Akuntan Indonesia, bahwa beberapa hal menyangkut perpajakan kita serahkan pekerjaan perpajakan ini kepada ahlinya ya. Jadi kita tentu harus menggunakan akuntan publik, akuntan perpajakan yang handal, yang punya hubungan kekerabatan, partnership dengan Departemen Pajak atau instansi pajak, sehingga kita bisa terus diupdate tentang peraturan-peraturan baru. Hal yang kedua, saya senang sekali karena saya lihat Komandan DJP 1 Jawa Timur ini aktif memberikan semacam seminar, talk show ataupun penyuluhan ya, atau baik offline atau online. Ini akan membuat bagi wajib pajak yang sudah sadar, dia akan tetap meningkatkan kesadarannya dan membayar pajak dengan baik. Yang ketiga, saya kembali ingin memberikan apresiasi Bu, bahwa kantor pajak ini dipenuhi dengan orang-orang yang diberkati talenta luar biasa. Pada saat pandemi Bu, ada kurang lebih jangka waktu 6 bulan, kita dari dari organisasi RE itu mendapatkan kemudahan. Siapapun yang beli PPN-nya dinulkan. Luar biasa. Itu mendongkrak penjualan Bu, sehingga kita tetap pengusaha-pengusaha RE ini bisa tetap punya penghasilan dari penjualan, bisa membayar pajak, bisa membayar pegawai. Tapi pemerintah tidak rugi dengan membebaskan 10% PPN ini. Sebentar lagi dinaikkan 10% jadi 11%. Tapi 11%-nya ini berlaku tahun 2023, 2024, mungkin 10 tahun, 20 tahun. Jadi 1% ini penghasilan Departemen Pajak ini 10 kali, 50 kali lebih besar daripada diskon yang diberikan Bu. Makanya itu pinternya pajak, tapi juga memberikan kesegaran karena kita dapat cash flow. Terima kasih. Terima kasih Pak Teguh Kinanto. Jadi itu ya statement dari sisi pengusaha yang menghadapi betapa beratnya nih Pak kondisi pandemi COVID-19 waktu itu, dan itu semua dirasakan oleh hampir semua masyarakat ya, di bidang apapun kecuali kesehatan dan penjualan di bidang internet ya, aplikasi maupun penjualan pulsa dan sebagainya pasti terus meningkat gitu ya, luar biasa di penggunaannya. Nah, dengan adanya pandemi COVID-19 pun sebenarnya trigger untuk kita ini melek digital, melek teknologi gitu ya. Sekarang serba digital, apapun kita bisa lakukan dengan digital, bahkan sekarang terbit AI ya,
artificial intelligence yang bisa menggantikan peran manusia dengan tanya apapun bisa dijawab. Jadi hati-hati ya. Nah, perkembangan teknologi informasi ini luar biasa, yang tidak mengikuti pasti akan ketinggalan dari banyak aspek. Karena dengan timbulnya perkembangan teknologi ini, marketplace banyak yang tumbuh dengan subur, tapi juga beberapa memang ada yang mati. Mungkin begini Pak, satu lagi Pak. Selain itu Bapak juga aktif di Kadin ya, dan di PPR. Kira-kira bisnis apa Pak yang di Jawa Timur ini dengan adanya pandemi COVID-19 ini terdampak berat sehingga sulit terangkat, sehingga mungkin membutuhkan kebijakan dari pemerintah termasuk dari si pajak Pak. Dengan diinformasikan seperti ini, harapan kita kan ke depan pemerintah lebih aware gitu ya terhadap para pengusaha yang mungkin terpuruk dan belum bisa bangun ya, sehingga harapannya kita bisa bangun semua gitu ya. Silakan Pak. Saya menyampaikan terima kasih dulu kepada Ibu Moderator. Pertanyaan ini sungguh suatu umpan yang luar biasa bagi saya sebagai pengusaha properti. Bu, properti ini bangkit mungkin sekitar 25-35%. Berarti masih banyak teman-teman pengusaha properti yang kesulitan cash flow, yang mendapatkan reschedule dari bank. Ya, bagaimana kalau dalam kesempatan yang bahagia ini saya minta suatu kebaikan dari Dirjen Pajak atau yang berwenang, bahwa masa bebas PPN-nya ini kalau nggak bisa bebas jangka waktu tertentu, sementara turun dari 11% jadi 5% dulu. Biarlah kita ini pulih dulu supaya kita bisa jualan. Kalau saya diberi kesempatan ngomong, Bu, kembalikan seperti yang 0% lah, tambah lagi 6 bulan atau 1 tahun supaya jualan kita naik, sehingga kita ini bergairah. Bu, di Jawa Timur ini banyak proyek yang macet yang ditawarkan, ya, ditawarkan karena nggak bisa bayar bank, ya. Sedangkan Pancasila mengajarkan sila yang kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti juga harus adil untuk pengusaha properti, ya. Kalau bayangkan Bu, kalau properti itu PPN 11%, PPH 2,5-5%. Nanti BPATB 2,5%. Uang penjualan ini masuk ke pemerintah itu, pemerintah baik tingkat daerah maupun pusat itu 18,5%. Ya, pada saat pengusaha sulit, biarlah ayam-ayam ini diberi kesempatan bertelur. Jangan sampai ayam ini kedinginan sampai mati nggak bisa bertelur. Nah, saya fokus mendahulukan kepentingan teman-teman pengusaha khususnya di Indonesia dan lebih khususnya lagi di Jawa Timur yang 50-70% ini susah cash flow. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Matur nuwun, terima kasih. Terima kasih Pak ya statementnya. Jadi ini mungkin langsung ya pada root causesnya gitu ya, yang dirasakan oleh para pengusaha di Jawa Timur, terutama di bidang real estate. Ya mungkin juga itu dampak dari bergesernya apa Pak ya, kepentingan atau kebutuhan masyarakat untuk membeli ini Pak ya, gedung ya, karena perdagangan pun bergeser dari yang harusnya toko-toko, ya mall, menjadi cukup di market share ya. Jadi otomatis permintaan misalnya toko atau ruko atau apapun ya, itu akan menurun ya. Mungkin dari sisi itu juga, tapi bisa jadi juga karena daya beli masyarakat yang belum pulih 100%. Bisa seperti itu Pak. Jadi biarkan pemerintah yang mendengar keluhan ini yang akan merespon gitu ya Pak, supaya kita bisa lebih baik lagi untuk berusaha. Begitu ya Pak ya. Terima kasih Bu. Baik. Terima kasih Bu. Yeah. Baik. Mungkin saya mulai buka kesempatan untuk cukup banyak ya waktu kita, beberapa penanya atau mungkin yang akan mengomentari apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak Darussalam dan Bapak Teguh Kinarto. Silakan boleh apa Mbak, ini raise hand atau di chat ya, di chatting ya.
Belum ada pertanyaan sebenarnya. Monggo silakan. Ini kesempatan besar untuk langsung bertanya kepada para ahlinya ya, para pelaku bisnis gitu ya. Sambil kita tetap menunggu pembicara pertama. Sebentar. Mbak MC, apakah bisa diinformasikan sudah bergabung? Pak, sebentar. Pembicara pertama, Mbak MC. Baik, kita tunggu aja ya.